5 hal yang kita sudah buktikan sudah digenapi: apostasy, strong delusion, sin reach unto heaven, lalu all nations drink the wine of wrath of her fornication, dan yang terakhir adalah semua bangsa sudah minum anggur percabulannya. Dan itu kita sudah buktikan semua, dan Tuhan Yesus sudah mau datang. Tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang, walaupun kita nggak tahu kapan, tapi kita dituntut untuk mengetahui akan dekatnya kedatangan Tuhan Yesus. Dan saya akan lanjut bagian slide ini hanya menunjukkan bagian daripada seri ke-6 yang tadi, yang saya lupa kasih tunjuk dia punya slide, dan saya akan kasih tunjuk slide-nya ini, dan setelah ini kita mulai dengan pelajaran ke-7. Tapi ini pelajaran ke-7 yang ada bagian slide pelajaran ke-6. Oke. Mari kita lihat. Jadi ada Jubeli sebelum Daniel 12 ayat 1 kan. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa ini adalah time of trouble. Dan di sini perkabaran malaikat ketiga tutup, Daniel 21, dan ini 7 last plagues kan. Jadi kita bisa lihat di sini pada mulainya daripada time of trouble, umat Tuhan mengabarkan Sabbath more fully. Sabbath more fully. Oh, kenapa dia punya keluar seperti ini? Ah, itu dia. Dan umat Tuhan keluar dengan umat Tuhan yang di Babylon keluar. Dan ini terjadinya di sini, karena ini awal daripada time of trouble kan. Di sini dia punya awal time of trouble. Dan dia mengabarkan Sabbath more fully. Dan inilah yang keluar. Dia keluar. Karena kabar ini harus dikabarkan sebelum 7 last plague, atau sebelum kabar malaikat ketiga berakhir, ditutup ya. Lalu di sini, lalu mulailah Jubeli. Tapi waktu dibilang mulai Jubeli, ini masih bicara tentang ada umat Tuhan yang dibebaskan dari perbudakan. Artinya ini nggak bisa terjadi sebelum malaikat. Ini nggak bisa terjadi setelah malaikat 3 ditutup, karena setelah itu nggak ada pekabaran. Walaupun bagian daripada kutipan ini menunjukkan bahwa itu terjadinya di 7 last plagues. Kita tahu kabarkannya Jubilee atau Sabbath more fully di sini. Ialah memanggil umat Tuhan untuk keluar. Dan inilah pekabaran Jubilee yang Sabbath more fully. Dan ini dia bilang, saya membebaskan rantai-rantai yang memperbudak saya selama ini. Ini hanya bisa terjadi sebelum 7 last plague kan. Baik. Dan ini di Imamat 25 ayat 9. Dan Jubilee itu mulainya di Day of Atonement, hari ke-10 bulan ke-7. Jadi ini the Judgment of the Great Whore, Judgment, Day of Atonement. Itu Jubilee, Judgment Day. Karena kita tahu itu adalah September 24, 2015. Dan inilah umat Tuhan yang keluar, dibebaskan dari belenggunya. Dan ini nggak bisa terjadi sebelum 7 last plagues, atau pekabaran malaikat ketiga ditutup kan. Dan dibunyikanlah trompet di Imamat 25 ayat 9, dibunyikan trompet di hari Day of Atonement kan. Jadi dia bunyikannya September 24, 2015. Karena itu adalah Day of Atonement. Itu adalah Jubilee. Dan disitulah dia kabarkannya. Kabaran untuk panggil orang keluar. Proclaim liberty. Dan disinilah orang ini dibebaskan dari belenggu yang mengikat dia selama ini. Dan itu harus terjadi sebelum 7 last plagues. Okay? Dan kita lihat di sini bahwa banyak orang yang diperbudak atau diikat dengan belenggu situasi kondisi. Dan orang-orang yang jujur waktu mendengar pekabaran ini, yaitu pekabaran malaikat ketiga yang adalah pekabaran latter rain, mereka keluar, mereka tinggalkan. Dan itu dikabarkannya mulainya di sini. Dan ini hasil latter rain, dan inilah mereka yang menerimanya. Ini adalah orang-orang yang jujur untuk keluar. Okay? Jadi kutipan yang tadi yang waktu bilang mulai Jubilee,
Walaupun itu berlaku juga, tapi di saat umat Tuhan keluar, bebaskan dari belenggu, itu nggak bisa terjadi setelah malaikat ketiga tutup. Itu harus terjadi sebelum. Walaupun di kutipan yang sama, ada peristiwa yang terjadi setelah malaikat ketiga tutup. Oke, itulah bagian daripada pelajaran ke-6 yang mau dikasih tunjuk slide-nya. Sekarang kita mulai bagian ke-7, dan bagian ke-7 pertama ya, ada 2 bagian. Semuanya akan di PowerPoint, oke? Lalu yang kedua kita kembali ke Word. Oh, sorry, ada satu kutipan lagi rupanya. Dan pada awal daripada time of trouble, ada pekabaran malaikat ketiga yang sedang dikabarkan, kan? Dan mereka menerima lateran untuk siap untuk berdiri di Seven Last Plagues. Dan pekabaran itu dikabarkan di sini dengan menerima lateran. Dan itu akan membuat umat Tuhan yang honest akan keluar. Akan keluar. Oke. Dan inilah orang-orang yang honestnya, kan? Inilah yang honest. Inilah remnant. Dan inilah yang honest. Dialah yang akan keluar. Jadi ada jubli. Yang saya mau tekankan adalah ada jubli. Dan itu membuktikan jublinya di Day of Atonement. Dan itu September 24, 2015. Di sini ya. Kita lihat. Berdiri teguh dalam kebebasan di mana Kristus telah membuat kita bebas dan jangan terikat lagi dengan kuk perbudakan. Dan yang membuat kita bebas apa? Di mana ada roh Tuhan, ada kebebasan. Nah, di sini dikatakan, Benjamin Franklin bilang, mereka yang mau give up ya itu adalah untuk kehilangan ya. Mereka yang mau kehilangan kebebasannya hanya untuk memperoleh kenyamanan sementara. Jadi hanya untuk bisa nyaman sementara, mereka rela untuk memberikan mereka punya kebebasan, tidak patut untuk terima kebebasan ataupun kenyamanan. Tadinya kita bisa lihat bahwa Tuhan sudah berikan kita punya hak kepada kita. Tuhan sudah berikan kita punya hak pilih untuk kita. Itulah hak asasi manusia. Dan nggak bisa dirampas. Dan sekarang setan mau supaya kamu bisa jalan-jalan, supaya kamu bisa ini, supaya kamu bisa itu. Berikanlah atau lepaskanlah kamu punya hak memilih itu supaya kamu dapat keamanan, kebebasan, dan sebagainya. Tapi dengan saya memberikan saya punya hak kebebasan itu, saya nggak ada kebebasan lagi dan tidak ada keamanan lagi. Dan semua orang yang mau mempertahankan dia punya kebebasan untuk memilih akan dituduh sebagai pemberontak. Akan dituduh sebagai orang-orang yang tidak mau kerjasama untuk the common good. Padahal itulah roh setan yang mau memaksakan kita untuk melepaskan kita punya hak memilih kebebasan, memilih untuk kebebasan, demi semua orang, padahal semua orang pun ada hak memilih. Jadi seakan-akan membuat kita rasa bersalah untuk menggunakan hak memilih kita, sementara kita punya hak memilih sudah dirampas dan kita menjadi budak. Di sini katakan orang yang siap untuk memberikan kebebasan mereka di tangan orang lain agar mereka bisa memperoleh satu keamanan, kenyamanan, dan kenikmatan hidup. Di 2 Korintus 3:17 katakan mereka sama dengan orang-orang yang menolak roh Tuhan. Karena di mana ada roh Tuhan, ada kebebasan. Artinya kalau saya menjual kebebasan saya menolak roh Tuhan. Dan kalau saya menolak roh Tuhan, artinya saya adalah roh iblis, saya adalah Babylon. Orang yang tidak menggunakan hak memilih dan menjual hak memilihnya untuk hanya bisa hidup nyaman, dia sebenarnya sudah masuk ke dalam jerat Babylon. Oke, itu adalah bagian daripada pelajaran ke-6. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran ke-7. Oke. Pelajaran ke-7 ini judulnya adalah dikepung tentara-tentara. Dikepung
kekuasaan militer ya, dikepung dengan kuasa tentara. Oke, kita lihat ini Jade Helm ya. Jade Helm kalian sudah pernah dengarkan, kita belajar waktu itu. Jade Helm 15 adalah Jade Helm tahun 2015. Kita tahu September 24 itu 2015. Dan ada training exercise ya. Jadi Jade Helm itu adalah mereka bilang mereka mau training tentara-tentara semua cabang tentara di Amerika mau training. Ini sebelum September. Ini terjadinya sebelum September 2015. Tentara-tentara sedang mau training katanya. Oke. Ini ya, ini tandanya. Tanggalnya dari Juli 15 sampai September 15. Kan? 8 minggu lamanya. Dan ini adalah military groups yang terlibat dalam Jade Helm 2015. Dan disinilah terjadinya di Utah, Texas, dan California bagian selatan ya. Terlibat. Di mana ini US Army Special Forces, Green Beret namanya, itu topi hijau, Navy SEALs, Air Force Special Operation Command, Marine Special Operation Command, Marine Expeditionary Units, dan 82nd Airborne Division ya. Jadi ini semua terlibat dalam ini exercise. Tapi exercise ini malahan membuat rakyat ketakutan, seakan-akan mereka mau ada kayak mau ada martial law gitu. Jadi ada tentara-tentara yang mulai datang ke daerah itu dengan catatan mereka mau exercise, tapi mereka bilang kenapa harus exercise di kalangan rakyat? Kenapa nggak bisa bikin tempat lain? Kenapa harus bikin di sini? Itu kan. Nah, mereka nggak senang sekali. Nah, Jade Helm artinya ini. Jade artinya ini. Jade ini adalah permata yang warnanya hijau. Jade ya. Dan warnanya hijau. Dan ini Special Forces. Dan ini adalah beret. Beret adalah topi. Baret. Baret hijau. Artinya Jade Green. Artinya Jade Helm. Artinya Jade adalah yang warna hijau. Helm adalah helmet. Helmet hijau. Artinya ini gerakan helmet hijau, Green Beret, atau namanya Special Forces. Okay? Jadi bikin apa mereka mau datang dan exercise military di tanah Amerika, di antara rakyat Amerika kan? Itu pertanyaannya. Dan ini terjadinya sebelum 24 September 2015. Okay? Ini dia, beret. Okay? Beret, ini dia, beret artinya topi. Dan itu digunakan oleh militer dan polisi di seluruh dunia. Dan ini lambangnya. De oppresso liber. Artinya membebaskan penindas gitu. Liber itu kayak liberty ya. Oppresso, menindas. Kita tahu setan lah oppressornya. Jadi ini dia punya lambang. Lihat lambangnya ya. Ada panah sini, ada panah sini, ada dia punya pedang. Di tengahnya. Oke. Dan ini dia. Ini dia punya Green Beret. Ini mereka punya tanda ini. Special Force, ini dia punya beret, Green Beret ya. Ini tandanya. Oke. Ini dia punya tanda. Oke. Nah, ini beret ini untuk Jade Helm, waktu Jade Helm ya. Kita tahu kalau Green Beret ini tandanya. Tapi waktu Jade Helm mereka pakai logo yang sama, tapi topinya diganti. Diganti ini. Kalau diganti kalian lihat apa? Ini bahasa Indonesianya apa? Klom ya, klom. Kalau nggak salah klom ya. Ini kayak di Belanda punya sepatu lah gitu kan. Klom kalau nggak salah. Lihat kan sama kan modelnya ini. Bisa kelihatan lah. Jadi kenapa mereka ganti dengan klom? Jade Helm ini operation ini yang 8 minggu sampai September ini. September 15 kalau nggak salah kan. Kenapa ini pakai klom gitu? Master of the Human Domain. Kenapa dia pakai klom? Ini dia. Dan klom ini namanya sebenarnya sabot. Sabot ya. Sabot. Sabot adalah sepatu kayu gitu. Kayak tadi kan. Atau leather shoe boleh juga. Tapi kayak klom. Sepatu kayu itu sabot. Tapi kata sabot itu sebenarnya datangnya dari ini. Sabotage. Sabotase. Kalau nggak salah sabotase kan. Artinya
Dengan mereka pakai ini, mereka rencananya seakan-akan mau apa? Mau sabotase. Sabotage ya. Mereka mau sabotase. Karena dia punya tanda, dia punya logo sebenarnya Green Beret. Tapi mereka ganti Green Beret-nya untuk Jade Helm itu untuk sabot, sepatu sabot, dan asal sabotnya dari sabotage. Revolusi gitu. Jadi kenapa? Apa rencana mereka mau sabotase kan? Oke, lihat terus. Ini Jade Helm ya. Dan Jade Helm itu dia punya logo mirip sekali dengan Walmart. Nah, kalau ada yang nggak tahu Walmart itu ada toko, toko, toko segala macam lah di situ ya. Dan lihatnya sama. Dia punya logo sama kan? Ini ada gini, ada gininya persis kan? Persis. Apakah ada hubungan Jade Helm dengan Walmart? Dan jawabannya, kalau saya punya pendapat, sangat ada hubungannya. Kita akan lihat aja. Sekali lagi, ini terjadinya sebelum Day of Atonement. Okay? Ada tentara-tentara yang datang untuk exercise di tanah Amerika ya. Nah, lihat ya. Dan banyak sekali toko-toko Walmart ini tutup, ada hubungan dengan Jade Helm 15, tutup. Dan mereka waktu tutup, mereka langsung curiga sekali apakah ini di tempat mau bikin camp di mana mereka akan kasih masuk orang ke dalam camp yang namanya FEMA. Karena orang-orang dalam bilang, oh, katanya ada bocor air, tapi nggak ada bocor kok. Mereka bilang nggak ada bocor, dan tiba-tiba ditutup Walmart. Jadi lihat ya, ini Walmart ini tiba-tiba ditutup, banyak sekali ditutup, dan tandanya sama kan, Jade Helm ini. Sekali lagi ini terjadinya sebelum 2015, September 24 lah, tapi tahun yang sama kan, pada waktu yang sangat berdekatan lah. Jadi apa hubungan Walmart tutup banyak sekali dengan Jade Helm? Kebetulan dia punya, bukan kebetulan ya, dia punya tanda apa? Sama. Nah ini ya. Nah kita lihat di sini. Kita lihat di sini bahwa ini Green Beret ini adalah United States Military Doctrine bilang inilah unconventional warfare, UW. Okay. Unconventional warfare artinya peperangan yang enggak biasa. Jadi kalau pakai tank, pakai kapal terbang, ini peperangan yang beda modelnya. Dan ini adalah peperangan yang irregular, yang enggak seperti biasanya. Itu namanya unconventional ya. Dan ini warfare ini essentially support provided by the military. Jadi ini didukung oleh kaum militer untuk untuk menolong foreign insurgency atau resistance. Artinya untuk kalau ada yang datang dari luar lah ya. Kalau ada datang dari luar, itu caranya untuk kita bisa menolong lah. Itu dia punya alasannya. Ini dibilang adalah guerrilla force. Nah, bahasa Indonesia guerrilla apa ya? Kayak serangan setengah-setengah tiba-tiba keluar dari hutan gitu. Kalau nggak salah ya bahasa Indonesianya. Mudah-mudahan kalian ngerti apa artinya guerrilla warfare ya. Jadi ini konvensional lah. Jadi kayak anak-anak dari timur kan tiba-tiba dia serang dari mana gitu. Itu dia. Jadi kaget-kaget gitu. Tiba-tiba muncul. Jadi ini Jade Helm ini orang takut sekali, sangat khawatir mereka karena tiba-tiba mau masuk dalam kota dan mau bikin sesuatu yang seakan-akan mereka pikir akan ada martial law. Dan di sini dikatakan bahwa guerrilla warfare ini yang irregular warfare salah satunya apa? Sabotage. Ini sabot tadi. Makanya mereka pakai itu sepatu yang namanya sabot karena hubungan dengan mau sabotase. Jadi tujuannya apa sebenarnya? Tentu saja nggak pernah akan dapat jawabannya karena orang akan nggak mau bilang tentu saja apa persisnya kan? Jadi apa yang tujuan mereka? Kenapa tiba-tiba di Amerika ini banyak tentara-tentara mulai datang di tahun 2015 sampai September 2015 kan? Ini dia, oke? Jadi sementara mereka buat rencana itu, tiba-tiba di cancel di 2 Texas counties, okay? Jadi orang bingung, loh kamu sudah datang dengan tentara-tentara tiba-tiba dibatalkan. Nah, lalu kita lihat di sini. Tanpa alasan tiba-tiba dibatalkan semuanya.
tanpa alasan tiba-tiba ini operation dibatalkan di tempat tanpa alasan, nggak tahu kenapa tiba-tiba dibatalkan. Jade Helm ini. Jadi sekali lagi, kalau kita ingat September 2015 itu adalah peringatan tanda yang Tuhan berikan di Matius 24 ayat 15 untuk lari ke gunung sebelum tahun 70 AD Titus datang. Dan kita tahu apa yang terjadi, bahwa Sestius waktu dia datang tahun 66 AD, tiba-tiba dia apa? Mundur. Waktu pasukannya datang, tiba-tiba semua mundur di 2015 di AD 66. Jadi apakah sangat mirip untuk konfirmasi bahwa apa yang terjadi di tahun 66 AD terjadi di 2015 sebagai penggenapan Matius 24 ayat 15 dan 16. Di sini kita lihat ya, setelah tentara Roma di bawah Sestius telah mengelilingi kota, mereka tanpa diharapkan tiba-tiba mereka tinggalkan pengepungan mereka. Padahal mereka dalam posisi yang sangat baik untuk menyerang Yerusalem. Tiba-tiba mereka mundur. Tiba-tiba mereka mundur. Tiba-tiba mereka mundur. Nggak ada alasan sampai hari ini. Pengepungan itu, pengepungan itu yang akhirnya tentara Roma mundur tanpa apa? Tanpa apa namanya sini? Reason. Tanpa reason. Tanpa least apparent reason. Mereka mundur tanpa reason. Coba lihat ya. Bahasanya sama nggak? Tanpa reason mereka mundur. Tanda yang Tuhan telah berikan melalui kemurahan Tuhan sedang ditunggu-tunggu orang Kristen. Sekaranglah kesempatannya untuk mengikuti amaran Kristus. Dan orang-orang Kristen ada kesempatan untuk tinggalkan kota. Di saat tahun itu mereka mundur, bukankah itu tanda bagi umat Tuhan untuk keluar dari Babylon? Karena sedikit lagi. Dan ini tahun 2015. Kita sudah 7 tahun kemudian. Sudah 7 tahun kemudian terjadinya. Di saat Protestan merentangkan tangannya untuk memegang tangan kepausan dan tangan spiritisme, kita tahu akhirnya sudah sangat dekat. September. Sebagaimana tentara-tentara Roma adalah tanda bahwa Yerusalem sudah mau dibinasakan, demikian juga persekutuan 3 ini menunjukkan bahwa Tuhan punya yang sabar, sudah sampai ke surga atau cawannya sudah dipenuhi. Dan kita sudah memasuk Daniel 12 ayat 1, time of trouble. Apakah bisa lihat 100% September 2015 Tuhan kasih buktinya sangat jelas bagi umat Tuhan yang jujur dan mau mengikuti firman Tuhan. Nggak perlu binasa. Kita bisa mati, tapi kita nggak akan binasa. Mati bukan binasa. Dengan kita tahu tandanya dan kita mengikutinya, umat Tuhan tidak akan dibinasakan di 1000 tahun kemudian, tapi akan dibangkitkan sebelum 1000 tahun dan akan memperoleh kehidupan kekal karena mereka tahu tandanya. Nah ini. Look through the cracks, buddy. Look through the cracks. The U.S. military is planning an unprecedented training exercise this summer called Operation Jade Helm 15 across 7 states. And with polls showing trust in the government near record lows, that exercise has some Americans feeling uneasy.
Jennifer Wishon brings us that story. Speculation about why the military wants to train in American communities instead of military bases is fueling a growing number of theories across the internet and social media. The government will take action when it thinks its authority is threatened. Texas Governor Greg Abbott has even asked his National Guard to monitor it. So what is Jade Helm 15? It's realistic military training taking place simultaneously in 7 states. But this is apparently one of the largest. It will include members of all of the armed services, special forces. And I think that's probably what got people's attention. Yeah, 1,200 special forces in the state. And of course, some people think, well, this might be the beginning of a major takeover. Jade Helm 15. While the military says it's just training soldiers for the realities of war, critics say the Army is preparing for modern-day martial law. Jade Helm 15 is fueled by the fact that a vast majority of Americans simply don't trust the government, a level of mistrust that has peaked under the Obama administration, driven by what many believe to be violations of the Constitution and civil liberties. This is what Americans understand war looks like, but Cheryl Chumley, author of Police State USA, says Jade Helm 15 is introducing a new type of warfare, the master of the human domain. What's going to happen is the special operations soldiers are going to be dressed in civilian clothes, driving civilian vehicles, and they're going to be tasked with striking out rapport with the local citizens. It's a new strategy to root out terrorists since locals notice odd behavior first. In Jade Helm, citizens are part of the exercise. Watch out, because that guy that strikes up a conversation with you at the local 7-Eleven, is he a Jade Helm 15 participant? You know, it's a psychological warfare that it kind of messes with. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa ada training exercise yang sangat dicurigai oleh rakyat, di mana mereka bawa tentara. Lihat tadi, mereka bawa tentara, tank, semua itu untuk datang di tanah Amerika ini di September sampai September. Tentara ya, tentara mulai datang. Mari kita lihat. Matius 24 ayat 15. Waktu kamu lihat abomination of desolation berdiri di tempat kudus, lari ke gunung. Markus 13 14. Waktu kamu lihat abomination of desolation berdiri di tempat yang nggak pantas untuk dia berdiri, lari ke gunung. Lukas 21. Waktu kamu lihat Yerusalem dikepung tentara. Kamu tahu, desolation sudah dekat. Lari ke gunung. Dan waktu itu dari tentara UN datang, kan? Itu dia punya video tadi, lebih banyak lagi kan. Segala macam tentara datang di Amerika. Dan waktu bilang, waktu kamu lihat tentara sudah mulai datang mengepung, kita tahu Sestius datang kepung, lalu dia apa? Dia mundur kan? Dia mundur. Waktu dia kembali, hancur. Hancur dunia ini. Jadi apakah Jade Helm adalah bukti bahwa 2015 adalah Day of Atonement. 2015 adalah Sestius tahun 66 AD. Dan tidak lama lagi kita akan masuki Time of Trouble. Ini 7 tahun yang lalu sudah terjadi kan. Jadi saudara-saudara, nggak lama lagi Tuhan akan datang. Oke, sekarang kita akan masuk ke pelajaran berikut. Kita akan masuk ke pelajaran berikut. Maksudnya pelajaran yang sama, tapi masuki topik yang lain, dan topik ini di pelajaran ke-7 ini namanya Holding the Four Winds, menahan 4 mata angin. Kan? Menahan 4 mata angin. Wahyu 7 ayat 1. Dan setelah ini saya melihat 4 malaikat berdiri di 4 sudut bumi, menahan 4 mata angin bumi agar angin tidak meniup di bumi, di laut, dan di pohon. Dan saya melihat malaikat yang lain naik dari timur memegang meterai Bapa. Dan dia berseru dengan suara nyaring kepada 4 malaikat, kepada siapa diberikan untuk membinasakan bumi ini. Dia bilang, jangan binasakan. Jangan binasakan. Sampai umat
Tuhan dimeteraikan di dahi mereka. Jangan dibinasakan dulu. Kan? Jadi yang saya mau cari tahu adalah apa itu yang menahan 4 mata anginnya? Ini 4 malaikat ini yang sedang menahan 4 mata angin, apa sebenarnya itu? Jangan lepasin, jangan lepasin. Karena kita harus meteraikan umat Tuhan. Okay. Di sini katakan pada commencement time of trouble, kita tahu ini time of trouble-nya yang belum 12:1 punya. Umat Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus pada waktu itu, sementara pekerjaan keselamatan sedang tutup, sudah mulai trouble di dunia ini kan. Sudah ada trouble di dunia ini. Sudah masuk trouble di dunia ini kan. Makanya namanya time of trouble, walaupun belum 12:1. Dan bangsa-bangsa marah. Lihat, bangsa-bangsa marah. Nanti kita akan ulang lagi tuh. Namun masih ditahan, held in check, hold, ditahan oleh ini 4 mata angin, 4 malaikat ya. Jadi semua 12:1 ini masih ditahan supaya pekerjaan malaikat ketiga bisa dikabarkan. Pada saat itu, latter rain atau refreshing yang datangnya dari Tuhan akan datang dan memberikan power kepada pekabaran malaikat ketiga dan mempersiapkan umat Tuhan untuk berdiri di Daniel 12:1 sampai Tuhan datang. Jadi ada yang menahan sehingga tidak terjadi kebinasaan yang parah sekali seandainya sudah dilepaskan. Walaupun sudah ada trouble, tapi belum separah nanti. Karena malaikat ketiga masih harus dikabarkan. Dan ada yang tahan. Nah di sini kita lihat, tidak seorang pun akan menerima meterai Bapa. Sementara karakter kita ada 1 noda dosa. Dan kalau sudah bersih dari noda dosa, barulah latter rain dicurahkan seperti hari Pentakosta. Nah kita lihat ya, latter rain ini akan dicurahkan, tapi akan dicurahkan kalau umat Tuhan sudah bebas dari noda. Artinya kita harus terima latter rain dulu, baru pekabaran ini bisa dikabarkan sebagaimana seharusnya. Dan kita akan lihat prosesnya nanti. Jadi umat Tuhan, jadi katakan ya, sampai umat Tuhan dimeteraikan. Atau umat Tuhan harus terima apa dulu? Harus dimurnikan dulu, harus dibersihkan dulu. Baru terima latter rain ini, dan pekabaran ini akan benar-benar lepas landas. Okay? Nah, apakah harus latter rain itu baru dikabarkan? Atau itu hanya tambah power? Apakah bisa dikabarkan sebelumnya, lalu tambah lama tambah power? Okay. Kita lihat kutipan ini. Kabaran akan segera diberikan oleh orang-orang yang Tuhan sudah tetapkan, yang akan swell, yang akan mengembang, yang akan menjadi loud cry. Nah, will swell artinya kayak ombak. Lama-lama ombaknya tambah besar. Artinya, kalau ombak tambah besar, artinya pekabaran sudah dikabarkan, tapi tambah lama tambah keras bunyinya. Okay. Tambah keras bunyinya. Jadi, bukan berarti bahwa enggak ada pekabaran yang dikabarkan sampai saat itu. Sudah dikabarkan, tapi sebentar dikabarkan, belum keras sekali bunyinya. Dan karena belum keras bunyinya, belum bisa dibilang seluruh dunia sudah dengar, tapi sudah dikabarkan. Dan orang yang mengabarkan pun sedang terima latter rain, bukan untuk empower, tapi untuk cleanse. Untuk cleanse. Nah, cleanse ini bukan berarti mereka cetak dosa, artinya noda-noda dosanya sedang dibersihkan, dimurnikan dengan cara Tuhan membersihkannya, dan mereka sudah mulai mengabarkannya, tapi akan tambah keras. Lalu dikatakan, kita sedang berdiri di perbatasan peristiwa yang terbesar di dalam sejarah dunia ini. Dan setan nggak bisa menggunakan kuasanya untuk menaklukkan umat Tuhan, membuat mereka semua ketiduran. Kuasa kepausan akan muncul dalam kuasanya. Time of trouble 12:1 sudah sangat dekat, dan kita harus bangun akan kenyataan ini. Okay? Jadi saya mau ulang lagi.
ditahan 4 mata angin untuk dilepaskan karena umat Tuhan harus dimeteraikan. Dan dengan mereka perlu dimeteraikan, kita tahu mereka harus dibersihkan kan? Mereka harus dibersihkan dari noda-noda. Dan walaupun pekabaran sudah dikabarkan, tapi pekabarannya belum mengembang sebagaimana harusnya, dan dia akan swell, dia akan menjadi seperti ombak yang maksimal besar dan tingginya, sehingga seluruh dunia nggak mendengarnya lagi. Jadi umat Tuhan, tadi kita belajar bahwa umat Tuhan harus dipanggil keluar untuk ke gunung, untuk dibersihkan air, lalu waktu nggak ada noda, ini benar-benar kayak ombak yang sudah maksimal dia punya ukuran itu. Ini ya. Demikian kebenaran harus dijadikan dalam kehidupan hari-hari. Jadi kebenaran itu harus menjadi kenyataan hidup. Nggak bisa hanya menjadi teori tapi nggak pernah menjadi kebenaran hidup. Dan dengan kebenaran itu menjadi kebenaran hidup, kenyataan hidup, demikianlah terjawablah doa Kristus yang diucapkan sebelum kematiannya. Doa Kristus begini, agar murid-murid mereka semua bisa menjadi satu. Sebagaimana engkau Bapa dalam aku dan aku dalam engkau, agar mereka juga bisa menjadi satu dalam kita. Dan agar dunia bisa percaya bahwa engkau mengirim aku. Kasih Kristus, kasih terhadap saudara-saudara. Artinya kasih kepada Kristus, kasih kepada saudara-saudara akan memberi saksi kepada dunia bahwa kita telah bersama-sama dengan Kristus dan kita telah belajar dari Dia. Barulah pekabaran malaikat ketiga akan swell, akan mengembang menjadi loud cry. Artinya apa yang harus terjadi supaya pekabaran malaikat ketiga ini akan seperti ombak yang menjadi besar? Harus ada one antara umat Tuhan dan umat Tuhan dengan Kristus. Harus ada one. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk umat Tuhan menjadi one supaya pekabaran ini akan swell dan seluruh dunia akan mendengarnya? Sementara malaikat sedang menahan 4 mata angin. Okay. Bagaimana caranya untuk dia swell? Okay. Bapa mengajarkan bahwa kita harus berkumpul dalam rumahnya untuk membina satu karakter perfect love. Perfect love. Jadi untuk kita memiliki perfect love, kita harus assemble. Untuk kita memiliki love, supaya kita bisa menjadi satu, kita harus assemble. Dan dengan assemble ini menghasilkan love yang mana pekabaran malaikat ketiga akan swell menjadi seruan yang sangat membisingkan pendengarnya. Dan dunia akan diterangi dengan kemuliaannya. Jadi untuk dibersihkan dari noda-noda dosa ialah untuk assemble, untuk menghasilkan perfect love. Dan kita punya assembly ini akan fit kita di kerajaan yang sudah dipersiapkan oleh Kristus waktu dia pergi di Yohanes 14. Dia bilang dia akan pergi ke Bapa kan. Di tempat di surga kita akan assemble. Jadi kalau kita dipersiapkan untuk surga, assemble di dunia, itu artinya assemble di dunia itu mempersiapkan kita untuk assemble di surga, yang mana yang di surga itu harus memiliki perfect love, karena perfect love itu diperoleh di dunia waktu kita assemble. Dan di surga, kita di sanctuary dari sahabat ke sahabat dan dari bulan baru ke bulan baru. Artinya bagaimana love itu bisa diperoleh? Dengan kita assemble. Baru dia akan swell menjadi loud cry. Artinya 4 mata angin ditahan 4 malaikat supaya umat Tuhan bisa assemble. Supaya umat Tuhan bisa assemble. Dan akhirnya pekabaran ini nggak didengar di dunia lagi. Okay? Ini dia. Ini yearly assembly tahunan ini kan,
tahunan ini akan menguatkan ikatan kita dengan Bapa dengan satu yang lain. Ini kan tadi, Bapa dengan Kristus kan. Jadi waktu kita assemble, ikatan kita dengan Bapa dengan satu lain diperkuat. Dengan kita menjadi satu, kasih kita kepada Kristus dan satu dengan lain menjadi kuat. Dengan kita assemble, kita diperkuat. Kita punya ikatan satu dengan lain, dengan Bapa. Dan sebaiknya untuk umat Tuhan, sekarang, at the present time, kita pelihara Feast of Tabernacle. Kenapa? Supaya kita bisa menjadi satu. Dan hanya kalau kita menjadi satulah, barulah malaikat ketiga akan didengar di seluruh dunia sebagai suara yang nggak didengar orang lagi. Itulah sebabnya 4 mata angin sedang ditahan. Artinya, supaya kita bisa mengabarkan ini dengan loud cry, let us keep the feast. Let us keep the feast. Dan di sini katakan ya, umat Tuhan diingatkan betapa pentingnya dan kudusnya hari Sabat. Dan diingatkannya ini dengan feast tahunan. Ini dia, feast tahunan. Yearly assemblies yang at the present time perlu kita lakukan. Umat Tuhan diingatkan betapa pentingnya hari Sabat, dan untuk diingatkannya kita diingatkan dengan feast. Dan ini semua untuk kebaikan Israel kapan saja. Nah, kita tahu di saat umat Tuhan menjadi satu, baru pekabaran malaikat ketiga swell to a loud cry. Baru dunia benar-benar diterangi dengan kemuliaan Tuhan. Dan bagaimana caranya untuk menjadi satu? Di hari Pentecost, they were all with satu accord. Pentecost itu apa? Yearly feast. Itu adalah salah satu yearly feast. Jadi di saat umat Tuhan assemble together di yearly feast, mereka menjadi satu. Dan waktu mereka menjadi satu, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus di hari Pentecost. Mari kita lihat tadi ya. Di hari Pentecost, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Baik. Tidak seorang pun akan menerima meterai Tuhan kalau karakternya ada satu noda. Kita harus memperbaikinya, membersihkan diri, barulah lateran jatuh seperti hari Pentecost. Artinya, untuk kita berkumpul, untuk gather together, keep the feast together, itu caranya untuk kita dibersihkan satu dengan lain, bersih, tidak ada noda, menjadi satu dengan yang lain dan satu dengan Bapa, baru dicurahkan Roh Kudus, baru benar-benar pekabaran ini swell menjadi loud cry. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu di sini katakan, saya melihat ada umat Tuhan yang belum melihat atau memelihara dan memelihara hari Sabat. Tunggu ya. Kalau mereka belum pelihara hari Sabat, bukankah hari Sabat diingatkan oleh yearly feast? Jadi kalau mereka mau diingatkan hari Sabat karena mereka belum pelihara hari Sabat, bukankah feast itu yang menjelaskan hari Sabat? Dan bagaimana kita bisa kabarkan pekabaran feast yang mengingatkan hari Sabat kalau kita sendiri tolak feastnya? Artinya yang akan kabarkan Sabbath Morpholi, Jubilee, adalah orang-orang yang keep the feast. Hanya yang keep the feast lah yang akan mengabarkannya. Kan? Di sini katakan, dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka akan proclaim the Sabbath more fully. Dan dicurahkan Roh Kudus ini karena mereka assemble together, menjadi one. Tidak seorang pun akan menerima meterai Tuhan. Jangan lupa, ditahan 4 mata angin untuk dimeteraikan, dan cara untuk dibersihkan di saat kita assemble together. Tidak seorang pun akan menerima itu, kecuali bersih. Dan waktu mereka menjadi bersih, apa yang terjadi? Baru lateran dicurahkan sebagaimana umat Tuhan di hari Pentecost menerimanya dan mengabarkan kabaran di zaman mereka. Nah, kita lihat ya.
Ini Pentecost ini plentiful shower. Artinya hujan yang deras. Kita lihat di Yohanes 20:22 dikatakan waktu Tuhan Yesus nafas kepada murid-muridnya, dia memberikan kepada muridnya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu hanya tetesan-tetesan sebelum hujan di Pentecost. Artinya untuk umat Tuhan menjadi satu pada Pentecost dan dicurahkan supaya Roh Kudus penuh dan sahabat more fully, benar-benar fully, swell into loud cry, mereka harus terima few drops dulu sementara mereka assemble. Jadi few dropsnya itu di-assemble dan waktu sudah clean, di-assemble itu menjadi satu, baru let rain plentiful shower di hari Pentecost. Kata lain few drops apa? Misalnya punya cousin namanya Hannah, dia mau dibaptis dan waktu dia baptis, dia dicurahkan beberapa tetes few drops yang mana itu namanya dipercik kan, baptisan percik namanya few drops atau sprinkle. Artinya kita harus terima sprinkle sebelum hujan deras. Kita harus terima hujan tetes sebelum hujan deras. Hujan tetes artinya untuk membersihkan, hujan deras untuk memberikan kuasa untuk kabarkan lebih more fully bagi yang sudah bersih. Malaikat yang bergabung dalam pekabaran malaikat ketiga ialah untuk menerangi dunia dengan kemuliaannya. Pekerjaan ini sama dengan hari Pentecost. Dan di hari Pentecost ini early rain namanya. Dan di akhir zaman namanya latter rain. Ini dia. Jadi waktu dibilang ini Wahyu 18 ayat 1 itu, Wahyu 18 ayat 1 itu adalah malaikat yang bergabung dengan malaikat ketiga, yang adalah malaikat kedua yang mengulang kembali di zaman malaikat ketiga, sama dengan dua malaikat di Sodom kan, dan dua malaikat di Babel juga di Genesis 11 kan, itu sama dengan hari Pentecost. Artinya hari Pentecost apa? Harus terima percik dulu untuk membersihkan kan. Percik ini, few drops ini untuk memperbaiki cacat karakter dan untuk cleanse, membersihkan dari semua pencemaran. Baru. Jadi harus terima hujan tetes sebelum terima hujan deras. Dan tetesnya di mana? Waktu kita assemble. Yearly feast, monthly, and weekly. Dan kita punya daily kan, daily worship. Nah, mari lihat ya. Kita harus memperbaiki, kita punya kesempatan. Okay, untuk menempatkan diri kita di saluran berkat. Tuhan Yesus katakan, di mana 2 atau 3 berkumpul dalam namaku, di situ aku akan berada di tengah-tengah mereka. Pertemuan gereja seperti camp meeting, seperti assemblies di gereja-gereja di rumah, dan di mana saja ada pekerjaan untuk menyelamatkan jiwa dengan pekabaran, itulah Tuhan punya tempat untuk curahkan early dengan latter rain. Kenapa? Di assemblies. Dan tadi dibilang assemblies-nya apa? Yearly assemblies. Dan saya akan kasih tunjuk. Dibilang yearly assemblies, contohnya adalah Feast of Tabernacle, Pentecost, Day of Atonement, Passover, lalu Pentecost saya sudah bilang, dan Unleavened Bread. Itu semua. Tentu saja tanpa ada domba yang harus dibunuh. Itu penting sekali untuk membina persatuan akan umat Tuhan, karena disitulah Tuhan benar-benar mempersatukan umat Tuhan, membereskan satu dengan lain kan, di situ. Dan disitulah tempatnya di mana Tuhan mencurahkan early latter rain untuk membersihkan dan akhirnya untuk memberikan power untuk mengabarkan dan siap berdiri di hari Daniel 12:1 bagi orang-orang yang sudah dibersihkan oleh few drops. Nah, sekarang saya tanya, apa ini malaikat yang menahan 4 mata angin sekarang? Karena itu pelajaran kan. Apa ini malaikat yang menahan 4 mata angin? Nah, ini dia. Malaikat yang menahan 4 mata angin dilambangkan kuda yang marah, yang mau lepas dari kandangnya, dan
mau lari ke permukaan bumi dan membawa kebinasan dan kematian. Jadi apa ini? Sama dengan angin kan? Tahan 4 mata angin. Dan 4 mata angin ini sama dengan kuda yang mau membawa kebinasan. Apa ini? Apa ini? Malaikat ini apa? Dan kuda ini apa? Apa ini kuda? Dan apa ini? Malaikat yang menahan. Tapi kita tahu kuda ialah kebinasan dan kematian. Oke? Jadi kuda ini dia membawa kematian dan kebinasan. Baik. Kita lanjut ya. Dikatakan semua yang membahayakan, semua pengaruh-pengaruh yang tidak baik adalah ditahan oleh tangan malaikat yang tidak kelihatan. Sampai semua yang takut dan mencintai Bapa dimeteraikan di dahinya. Artinya semua yang sangat merugikan saya punya kerohanian, semua pengaruh-pengaruh yang tidak baik ditahan 4 mata angin. Yang dilambangkan kuda yang liar nampaknya. Betul? Jadi pertanyaannya, apa sih 4 mata angin yang menahan? Apa 4 mata angin yang menahan? Di sini kita lihat, saya melihat 4 malaikat yang ada pekerjaan untuk lakukan di bumi. Dan mereka dalam perjalanan untuk melakukan tugasnya. Tuhan Yesus masih menggunakan jubah keimamatannya, imam besar. Dia melihat dengan rasa kasihan kepada remnant umat Tuhan sisa di dunia ini dan mengangkat tangannya dan dengan suara yang sangat penuh kasihan dia bilang, darahku Bapa, darahku, darahku, darahku. Artinya jangan kasih lepas dulu karena darahku masih bisa memeteraikan mereka. Jangan lepasin dulu, kasih kesempatan lagi. Dan saya melihat terang yang sangat terang datang dari Bapa yang duduk di tahta yang putih dan menyinari Tuhan Yesus. Dan saya melihat malaikat diperintahkan dari Tuhan Yesus dan dia terbang dengan cepat ke 4 malaikat yang telah diberikan pekerjaan untuk lepaskan 4 mata angin. Dan dengan di tangannya dia lambai-lambaikan sesuatu, dibilang tahan, 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 tahan. Karena ada 4 arah kan. Sampai umat Bapa dimeteraikan dahi mereka. Jadi ini 4 malaikat apa? Apa 4 malaikatnya? Apa ini 4 malaikat? Saya tanya kepada malaikat, apa artinya? Apa 4 malaikat yang mereka akan lakukan? Dia bilang kepada saya, bahwa itulah Bapa yang menahan kuasa bumi ini yang dilambangkan oleh kuda yang liar kan. Dan dia memberikan malaikatnya perintah di atas semua yang terjadi di bumi agar 4 malaikat ada kuasa dari Bapa untuk menahan 4 mata angin. Kita belum jawab kan apa 4 mata anginnya. Dan 4 mata angin ini sudah mau melepaskannya. Tetapi sementara tangannya sedang melepaskannya, 4 mata angin sudah mau ditiup. Mata Tuhan Yesus yang penuh kasihan melihat remnant belum dimeteraikan. Dia mengangkat tangannya, dia bilang, Bapa, darahku. Lalu ada perintah dari Bapa untuk bilang, tahan, karena umat Tuhan belum dimeteraikan. Apa ini? Apa 4 malaikat yang diperintahkan untuk menahan? Okay? Penganiayaan dalam berbagai macam cara, okay, selalu ada, sementara ada setan dan ada orang-orang Kristen. Okay? Selalu ada penganiayaan. Dan prinsipnya selalu ada. Nggak bisa seorang memihak kepada Bapa tanpa menjadi target serangan setan. Nggak bisa setiap kali saya memberikan kehidupan saya kepada Kristus, nggak pernah saya bebas dari serangan panah mautnya setan. Malaikat-malaikat jahat selalu menyerang dia dan mau mempengaruhi dia. Orang-orang jahat ditegur oleh contoh-contoh kehidupannya, akhirnya akan bergabung dengan mereka untuk memisahkan dia, memisahkan
umat Tuhan dari Tuhan dengan penggodaan-penggodaannya. Jadi setiap kali kita bersatu dengan Tuhan, diserang untuk kita terpisah dari Tuhan. Diserang dengan pengaruh-pengaruh yang melemahkan dan mencemarkan kita. Dan kalau pengaruh-pengaruh tidak berhasil, mereka gunakan kuasa untuk memaksa mereka punya hak memilih. Jadi sekarang setan mau mempengaruhi saya untuk berdosa. Dan kalau saya nggak mau berdosa, mereka akan gunakan kuasa untuk buat undang-undang di mana saya harus melanggar karena kamu nggak boleh makan kalau kamu nggak melanggar. Ini sedang ditahan. Ini kuasa yang seperti kuda ini yang sedang ditahan oleh 4 mata malaikat. Apa 4 malaikat ini? Apa 4 malaikat ini? Selama Tuhan Yesus masih menjadi perantara di Ka'bah di surga, kuasa menahan daripada Roh Kudus ini dirasakan oleh pemimpin-pemimpin negara dan orang-orang. Kuasa itu masih menguasai hukum-hukum di negara itu. Kalau nggak ada hukum-hukum ini, kondisi dunia akan lebih parah dibandingkan dengan kondisi sekarang. Sementara banyak pemimpin adalah agen setan, Bapak juga ada agen-agennya di antara orang-orang yang tinggi di bangsa ini. Musuh datang untuk bergerak terhadap hamba-hambanya untuk membuat undang-undang yang sangat akan menghalangi pekerjaan Tuhan. Tetapi orang-orang di posisi pemerintahan, statesman, yang takut akan Tuhan, dipengaruhi oleh malaikat-malaikat Tuhan, mereka menentang anjuran-anjuran yang nggak bisa dibantah. Dan oleh sebab itu, orang-orang di pemerintahan yang takut Tuhan ini, walaupun sedikit jumlahnya, lah yang menahan 4 mata angin. Musuh daripada kebenaran akan ditahan agar pekabaran malaikat ketiga bisa dikabarkan. Dan akhirnya pekabaran ini waktu diberikan dengan sepenuhnya akan didengar oleh orang-orang di pemerintahan yang menahan 4 mata angin oleh pengaruh malaikat. Dan sebagian daripada mereka akan menerima pekabaran Sabbath more fully. Dan mereka akan berdiri dengan umat Tuhan sepanjang time of trouble. Ingat kemarin kita bahas tentang 144.000. Mudah-mudahan sudah terjawab. Kita sedang berdiri di ujung daripada peristiwa yang sangat dahsyat. Nubuatan sedang digenapi. Peristiwa-peristiwa yang aneh sedang tercatat di buku surga. Peristiwa-peristiwa yang dinyatakan yang harus terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Semua di dunia ini tidaklah stabil lagi. Bangsa-bangsa marah. Bangsa lawan bangsa. Kerajaan lawan kerajaan. Dan walaupun bangsa-bangsa sedang mengumpulkan tenaganya untuk peperangan dan tumpah darah, perintah malaikat-malaikat ini masih berlaku. Sehingga mereka menahan 4 mata angin sampai umat Tuhan dimeteraikan di dahinya. Artinya, waktu dia bilang bahwa ada apa tadi? Ada apa yang ditahan? Kita akan ulang lagi ya. Apa? Ada angry horse. Ada angry horse yang ditahan. Apa sebenarnya angry horse? Apa itu angry horse? Angry horse adalah bangsa-bangsa yang angry. Bangsa-bangsa yang angry. Kekacauan bangsa. Itu yang ditahan oleh umat Tuhan yang takut Tuhan di pemerintahan yang masih dipengaruhi oleh malaikat untuk tidak izinkan undang-undang tertentu untuk menghambat kabaran malaikat ketiga. Tuhan Yesus akan memisahkan dirinya
antara manusia, dari antara manusia dan antara Bapaknya. Dan Bapa tidak akan tetap diam. Dia akan curahkan dia punya murka. 7 plagues terhadap mereka yang menolak kebenaran. Saya melihat angry. Betul? Saya melihat bangsa-bangsa marah. Setelah bangsa-bangsa marah, murka Tuhan dicurahkan. Lalu 1000 tahun di mana buku daripada orang yang hilang bisa dibuka. Ini semua adalah terpisah dan berbeda, dan satu mengikuti yang lain. Artinya, sekarang dibilang apa? Sekarang bangsa-bangsa sedang marah. Dan setelah pekabaran malaikat ketiga sudah dikabarkan, barulah murka Tuhan dilepaskan. Sebelum itu, ada orang-orang di pemerintahan yang sedang tidak mengizinkan undang-undang dijalankan dengan argumentasi mereka yang tidak bisa jawab. Sehingga pekabaran malaikat ketiga masih bisa dikabarkan. Tapi di saat pekabaran sudah tidak bisa dikabarkan lagi, orang-orang ini akan bergabung dan masuk time of trouble sama-sama dengan umat Tuhan. Sepanjang time of trouble. Kan? Saya melihat bahwa 4 malaikat ini yang menahan 4 mata angin atau bangsa-bangsa yang marah sampai pekerjaan Tuhan Yesus selesai di Ka'bah, barulah 7 laknat dicurahkan. Itulah Jacob times of trouble. Dan di situ saya melihat ada orang-orang yang sedang menangis, meratap. Karena di mereka punya jubah tertulis karakter. Kamu ditimbang di Ka'bah di hari penghakiman, kan? Kedapatan ringan. Artinya apakah mereka keluar? Sama dengan Belsasar, kan? Belsasar ditimbang kedapatan ringan. Artinya ini hasil nggak keluar. Waktu umat Tuhan dipanggil keluar di hari penghakiman, mereka nggak keluar. Saya melihat siapa orang-orang ini? Malaikat bilang, mereka dulu pernah memelihara hari Sabat, tapi mereka sudah tinggalkan hari Sabat. Dan mereka bilang dengan suara yang keras, kita dulu percaya kedatangan Tuhan Yesus. Kita mengajarkan kedatangan Tuhan Yesus. Lalu mereka lihat lagi jubahnya. Mereka menangis lagi. Karena mereka lihat bahwa mereka sudah menginjak-injak hari Sabat. Dan mereka ditimbang dan kedapatan ringan. Sebagaimana datangnya tentara Roma adalah tanda untuk murid-murid bahwa Yerusalem sudah mau dibinasakan. Di saat kita lihat September 24, 2015 adalah tanda di mana cawan sudah mencapai surga, cawan sudah penuh, dan malaikat yang menahan sudah mau terbang, sudah mau artinya belum. Dan waktu dia terbang, nggak akan kembali lagi. Jadi sementara malaikat belum terbang, kita masih bebas mengabarkan pekabaran malaikat ketiga. Dan di saat dia terbang, kita masuk Jacob's time of trouble. Saudara-saudara, apakah sudah benar-benar sudah memasuk 12:1 kita? Tuhan telah mengungkapkan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Agar umatnya bisa dipersiapkan untuk berdiri melawan semua angin-angin oposisi dan amarah. Mereka yang sudah diamarkan akan peristiwa sebelum di depan mereka atau di hadapan mereka, nggak boleh diam-diam mengharapkan waktu krisis datang, oh Tuhan akan tolong saya di time of trouble. Sementara sekarang nggak bikin apa-apa. Kita lah orang-orang yang menunggu kedatangan Tuhan Yesus tapi nggak berdiam diri. Dalam pekerjaan kita harus sungguh-sungguh, kita punya iman nggak boleh goyang. Sekaranglah waktunya untuk pikiran kita, bukan sekaranglah waktu kita untuk dipenuhi dengan hal-hal yang tidak penting. Sementara orang-orang tidur, setan sedang aktif mengatur acaranya agar umat Tuhan bisa tidak memperoleh kemurahan dan keadilan. Mercy ini. Agar umat Tuhan tidak benefit daripada ditahannya 4 mata angin. Kita harus menyelidiki firman Tuhan dan bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Orang yang jahat tetap akan melakukan yang jahat.
Tidak ada orang yang jahat akan mengerti apa yang sudah dan akan terjadi. Tetapi yang bijaksana akan mengerti. Karena yang bijaksana mengerti hukum Tuhan, statutes, judgment, dan keep the feast, dan mempersatukan diri untuk memiliki love terhadap satu yang lain dengan love kepada Bapa dan Kristus. Dan itulah love yang dibutuhkan untuk kita bisa dibersihkan, bisa kedapatan tak ada nodanya. Sehingga bisa dicurahkan Roh Kudus tanpa batas, dan pekabaran malaikat ketiga akan seperti ombak swell menjadi laut cry. Dan 4 mata angin yang menahan 4 mata angin pun sebagian akan menerima pekabaran ini dan akan bergabung dengan remnant dan akan berdiri di time of trouble, menantikan juru selamat yang tidak lama lagi akan datang. Semoga seri pelajaran ini menguatkan kita semua dalam kita punya kerjaan, persiapan, dan menjadi siap untuk kedatangan Tuhan Yesus yang sudah tidak lama lagi. Kita berjumpa di pelajaran seri berikutnya yang akan selamat belajar, selamat hidupkan kebenaran ini, karena sedikit lagi kita akan makin krisis yang terbesar. Tapi di ujung badai krisis, kita akan bertemu dengan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Amin.